Daripada kesal ya di rumah itu bingung, mending kita gabut-gabut ceria dan bermanfaat tuh main hidroponik sama aquaponik. Sahabat Biotrop, ketemu lagi dengan Bang Zul dalam kegiatan podcast Biosync. Di tengah-tengah saya sudah hadir Adinda yang ganteng dan manis ini. Ada Dinda Husna ya, kemudian ada Dinda Anissa. Nanti mungkin menyapa sahabat Biotrop, panggilannya siapa ya. Kita akan diskusi hari ini sedikit berbau-bau air ya, karena memang dunia hidroponik pasti hubungannya dengan tanaman air ya. Juga kaitannya dengan akuatik, dan itu bisa tumbuhan maupun hewan atau biota, khususnya ikan ya, khususnya ikan yang kita bicara di air. Nah, nanti kita akan bincang-bincang dengan dua sahabat biotrop yang sudah hadir pada hari ini. Tadi Anissa dari Universitas Bengkulu, nanti perkenalkan dari jurusan apa, dan juga De Husna nih ya. Kalau saya lihat mirip-mirip seseorang nih kayaknya. Aduh, kayaknya nggak asing lagi ya. Nggak asing lagi ya gitu. Nggak asing lagi. Nanti bisa kasih kuis nama-nama ikan ya gitu ya. Iya. Ya baik, sahabat biotrop. Saya persilakan dimulai dari Anissa, bisa memperkenalkan diri ke sahabat biotrop. Baik, perkenalkan, nama saya Nisa Wulandari dari Universitas Bengkulu. Panggilannya apa nih? Panggilannya An. An ya, nama mesranya An gitu ya. Jangan an sana an sini loh gitu. Cukup An aja. Cukup An aja gitu ya, baik. Silakan Husna. Baik semuanya, halo Sobat Biotrop, perkenalkan nama saya Husna Muzakir dari Institut Pertanian Bogor. Sekarang sedang menempuh perkuliahan di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya kira perkuliahan gitu, ternyata perkuliahan gitu kan. Ada kuliah, ada kuli ya. dua kata yang berbeda begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dunia perairan atau akuatik ya, kan ini kita bisa kaitannya dengan hidroponik ya. Nah, kira-kira An bisa cerita kenapa hidroponik itu menjadi menarik ya bagi sahabat biotrop, pada sahabat biotrop. Ya. Ya, mungkin sedikit cerita karena saya juga sekarang lagi magang juga di sini di biotrop di hidroponik. Kalau menurut saya tuh hidroponik itu kayak tanaman yang bersih, identik sama yang bersih. Karena media tanamnya itu kan bukan tanah. Terus biasanya itu kalau hidroponik tanaman-tanaman yang seperti tanaman sayuran, tanaman buah-buahan yang memiliki umur tanaman yang pendek. Ya pendek ya, dia cepat panen ya gitu ya. Cepat panennya dan juga nggak perlu tempat yang luas, nggak perlu gitu tempat yang luas. Apalagi di perkotaan kayak Bogor, Jakarta. Terus anak-anak milenial nih kan males kadang main tanah di lahan nyangkul atau sebagainya, kotor-kotor gitu. Ya, gitu ya. Jadi lebih baik kayak ke media tanamnya kan ada air atau menggunakan rockwool, hidroton atau yang lainnya. Jadi ya, mungkin lebih memang betul. Gitu. Kalau hidroponik itu nggak perlu tempat yang luas, tapi hati-hatian yang harus dibuka luas ya. Nah oke ya, bicara luas-luasan ini ya, apakah sama dengan di akuatik juga ya, akuatik yang sedang ditekuni oleh De Husna ini, bisa cerita luas atau kecil gimana, coba bisa cerita? Ya, seperti yang kita ketahui kan, negara Indonesia itu merupakan negara maritim yang luas wilayah perairan. Baru dengar saya negara maritim. Yang memiliki luas perairan yang sangat luas. Namun di lain itu potensi dari ikan dari air laut itu hanya terbatas. Oleh karena itu kita hanya bisa mengandalkan dari potensi budidaya. Nah, oleh karena itu termasuk freshwater ya. Termasuk freshwater juga yang air tawar. Namun di samping itu juga dari sekian banyaknya ikan tersebut tidak hanya kita bisa konsumsi dan diambil proteinnya, ikan tersebut juga dapat menghasilkan limbah, namun limbah tersebut bisa digunakan lagi untuk sebagai nutrisi untuk hidroponik dan aquaponik disebutnya ya. Jadi Pak Husna lagi gitu. Saya jadi ingat terus nih, misalnya brief siapa gitu kan. Nanti kasih tahu ya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tadi ya bahwa ada hubungan antara hidroponik dengan akuatik ya, sehingga jadi aquaponik ya.
Jadi siap menampung hati yang luas ya. Siap. Siap. Mensuplai dengan baik. Dengan baik ya. Nah jadi ini gitu ya. Nah kalau kita lihat kan ini hidroponik juga bisa menghasilkan secara ekonomi gitu kan. Nah apakah ada hubungannya kalau kita misalkan mengembangkan satu kegiatan urban agriculture misalkan, apakah bisa dihubungkan ke sana? Bisa sih Pak kalau menurut saya itu. Dari segi efisien waktu dan tenaga sama biaya juga sih. Karena yang hidroponik untuk di biotrop ini kan sumber energinya itu tidak dari listrik sepenuhnya. Tidak dari listrik sepenuhnya, tetapi dari cahaya matahari, sehingga itu lebih efisien biaya. Efisien biaya ya. Ada sistem hybrid yang dibangun di sana sebagai prototipe ya, prototipe. Jadi itu An lihat masih mungkin dikembangkan secara luas sistem yang ada di biotrop itu. Kalau yang dilihat sekarang masih ada mungkin masih bisa dikembangkan secara luas. Sedikit kemarin itu ada kendala karena rumah kaca yang di greenhouse sekarang itu tertutup lumut. Oke. Jadi pertumbuhan tanamannya kurang optimal, baik, kurang optimal. Tetapi sekarang alhamdulillah udah dibersihin. Jadi pertumbuhannya itu udah kelihatan perbedaannya. Kemarin yang tanamannya kurus-kurus. Tapi tidak sekurus ya. Tidak sekurus ini. Yang kurus-kurus sekarang udah seger lagi tanamannya. Seger lagi ya. Segernya seperti An loh. Gitu. Glowing banyak tumbuhan-tumbuhannya itu. Iya udah glowing. Terus tadi juga udah, karena di biotrop ini kan sistemnya kayak untuk media pendidikan gitu kan Pak. Tadi juga udah untuk proses pemasarannya itu juga sama pegawai-pegawai biotrop saja. Tapi itu hanya untuk sustainability ya. Sustainability dari kegiatan hidroponik itu ya, bukan untuk komersial ya gitu ya. Karena di biotrop ini kan untuk itu. Jadi kalau untuk komersial mungkin juga udah ada bisa karena kan ada penyuluhan nih Pak, kayak ada mahasiswa atau pelajar-pelajar yang datang visitasi ya. Iya, jadi kita bisa kayak ngasih pengetahuan kalau atau teknik praktek untuk hidroponik ya. Nah, jadi nanti ditahan dulu ya karena ada pertanyaan soal bagaimana kalau dia menjadi kegiatan agro eko wisata kan begitu kan ya. Kita kasih kesempatan dulu sama kayak mirip siapa gitu. Siapa yang penting senyumnya sih sudah hafal saya gitu kan ya. Nah, gimana dengan di aquaponik nih Husna gitu ya? Apakah juga kalau kita lihat ini sangat berpotensi untuk dikembangkan bagi kalangan milenial, khususnya mungkin bagi para mahasiswa yang ingin melakukan bisnis secara startup misalnya gitu. Iya. Startup ini seperti yang kita ketahui ya, ini agak seru juga nih bahasan buat startup itu perusahaan rintisan bagi yang belum tahu. Jadi dalam aquaponik itu kita bisa, yang pertama kita bisa menggunakan ikan. Seperti yang kita ketahui ada juga kan ember yang diisi air dan benih-benih ikan lele kecil. Lalu di atasnya kita membuat tumbuhan-tumbuhan. Dengan pola sirkulasi tertentu nanti kita kasih lele di bawahnya, nanti akan merangsang pertumbuhan bagi tanaman tersebut seperti tumbuhan. Tahu jenis tumbuhan yang mahal tanaman air yang bisa bersama dengan lele yang diketahui di biotrop? Sudah pernah dengar nama tumbuhannya? Belum pernah kalau yang itu. Namanya Anubias. Iya, Anubias. Nah, itu bisa secara bersamaan barangkali dan dibesarkan dan itu produk ekspor gitu ya. Nah, barangkali bisa dikombinasikan kan tadi budidaya dalam ember tambah lagi Anubias, maka dia akan multiplier effect terhadap keekonomian semakin tinggi sebenarnya kan ya. Itu kan ide sederhana ya gitu kan. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Nah, tetapi apalagi misalkan di aquaponik itu yang bisa dikembangkan, contoh pakan. Nah, sekarang di Husna nekunin pakan apa nih di sana gitu. Alhamdulillahnya di biotrop ini kita tidak hanya belajar dari ikannya saja, kita juga bisa belajar dari pakannya ya. Di biotrop sendiri ada maggot. Kebetulan saya juga sedang menekuni maggot ini. Maggot tersebut mungkin bagi orang yang agak fobia dengan yang menggeliat. Bukan makjud ya. bukan itu tanda-tanda akhir kiamat. Maggot bukan. Okay. Maggot itu larva dari serangga. Bisa cerita maggot
apakah dia disebut apa? Black Dragon atau Fly Dragon atau apa? Namanya itu Black Spider. Black Spider. Black Soldier Fly. Black Soldier Tentara hitam okay. terbang. Nah, itu seperti apa sih gitu gambarannya? Bisa cerita sama sahabat Biotrop? Bentukannya itu hitam, tapi yang kita gunakan itu yang masih larva, jadi masih kecil-kecil itu. Makannya itu cukup mudah ya. Mungkin apabila kita punya bahan-bahan organik seperti punya makanan bekas, kita bingung nggak punya kolam atau apa. Nah itu bisa dikasih ke maggot. Artinya kalau kita kembangkan pakan skala rumah tangga atau skala kecil, itu sangat memungkinkan membuat harga ikan tidak terlalu mahal begitu ya? Iya betul. Bisa ya? Iya bisa. Karena maggot juga 20 sampai 30 itu mengandung protein. Di samping itu juga kan masalah sampah organik itu masalah terbesar ya di Indonesia. Iya. Soalnya banyak juga kita bingung lalu nanti efeknya ke. Ini menarik nih sebenarnya sahabat Biotrop ya, soal food loss ya. Food loss ya, kalau kita lihat di supermarket yang jualan sayur mayur segala macam, termasuk pasar tradisional, itu potensi untuk bisa kita jadikan menjadi media untuk maggot itu besar sekali sebenarnya ya. Tinggal sebenarnya ini peluang nih kan, peluang startup sebenarnya kan ya, peluang startup bagi generasi muda ya, lulusan itu kan ya. Itu satu soal food loss. Kita kembali dulu nih soal agro eko wisata. Kira-kira dilihatnya kenapa menarik kalau hidroponik itu menjadi salah satu kegiatan untuk kegiatan agro wisata dan edukasi ya bagi pengunjung yang datang ke Biotrop, baik itu misalkan kalangan SD, SMP, SMA maupun mahasiswa misalkan atau masyarakat. Karena tadi kan hidroponik ini cenderung mudah untuk dilakukan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Jadi untuk masyarakat perkotaan ataupun perdesaan itu bisa untuk membuat sistem hidroponik ini, apalagi dengan Biotrop yang sudah menyediakan sarana untuk edukasinya ini kan. Kalau dalam satu hari atau setengah hari bisa kita edukasi mereka, misalkan mulai dari bagaimana pembibitan, kemudian kita anggap ada yang sudah tumbuh, kemudian dipindahin ke rokul, pindahin ke medianya, itu bisa kira-kira? Bisa aja itu dilakukan Pak, karena di sini kan udah ada nih persemaiannya. Terus setelah persemaian bisa dipindahkan ke meja peremajaan. Jadi kita bisa edukasi ke pelajarnya, ini yang udah kita semai. Terus setelah semai, nih kita pindahin nih ke meja peremajaan. Ya, saya senangnya ya. Di konteks hidroponik ini di permajaan ya, seperti remajaan gitu. Permajaan loh Mas gitu. Nah oke, jadi bisa ya kita bikin paket-paket untuk kepada pengunjung nantinya kalau kita kembangkan agro eduwisata ya. Jadi edukasi misalkan dalam waktu berapa jam sehingga mereka bisa memahami gitu loh kira-kira agroponik sampai mereka bisa panen ya. Bisa panen ya karena sudah ada di situ ya gitu ya. Itu paket itu bisa kita kembangkan 5 orang, 10 orang gitu untuk ikut gitu ya. Ini menarik nih. Gimana dengan kegiatan di aquaponik? Aquatik bisa nggak dikembangkan? Karena ada ikan hias juga di sana. Oh iya, untuk ikan hias bisa banget sih sebenarnya teman-teman. Seperti yang kita ketahui Indonesia itu kan kaya banget ya biodiversitasnya, apalagi termasuk dalam wilayah tropis yang memiliki perairan yang cukup hangat dan sangat menunjang untuk pertumbuhan ikan. Salah satunya bentuk dari ikan yang udah berhasil, ikan endemik atau ikan asli yang dikembangkan itu di Indonesia ada ikan sentani dari Pulau Papua. Oke. Dari Danau Sentani dong. Danau Sentani ya seperti itu. Itu di luar negeri sana saya baca dalam sebuah artikel itu dihargainya untuk ukuran 3 sampai 5 cm itu harganya udah 90.000. Per ekor ya? Iya. Sampai saya batuk ini 90.000 mahal gitu kan ya. Tapi di Biotrop juga ada ya kegiatan budidaya untuk ikan hias ya. Ikan hias. Di sana ada apa aja tuh? Ada ikan manfish atau ikan layang, terus ada ikan black ghost yang hitam yang dia unik ya, unik gitu ya. Unik. Terus apa lagi? Ada lobster air tawar. Ada lobster air tawar dan juga ada ikan diskus ya. Diskus. Kemudian ada juga Sinodentis ya. Sinodentis ya, itu mungkin ada juga ya, banyak. Tapi juga ada lele ya, ikan konsumsi itu juga ya. Konsumsi ya. Jadi di samping
kita bisa makan ikan lele, ikan nila, ikan mujair, tapi juga ada yang bisa dinikmati keindahannya begitu ya. Untuk mengurangi rasa stres kita nih buat penat hari Sabtu Minggu itu. Nah, jadi bisa kita jadikan paket-paket untuk agro ekowisata juga ya. Iya, bisa. Untuk kegiatan bagi adik-adik kita yang masih muda-muda untuk melihat bagaimana edukasi soal ikan hias ya atau ikan konsumsi ya. Bisa ya? Bisa. Ya. Coba sebutkan nama-nama ikan. Nah sekarang ini kan kita tahu ya tadi nama-nama ikan. Nah, bisa nggak Husna request sebutkan nama-nama ikan gitu? Boleh nih sobat-sobat Biotrop, nanti di komen sebutkan nama-nama ikan hias yang sangat berpotensi ekonomi ini, yang sangat mahal harganya di kolom komentar ya, buat kita supaya mengetahui nih, berbagi ilmu satu sama lain. Apa hadiahnya nih? Hadiahnya apa tuh? Hadiahnya mungkin bisa dibicarakan dengan admin YouTube-nya nanti di DM ya teman-teman. Hadiahnya ya. Giveaway dong. Ya. Tapi ikan-ikan laut nggak sebutin ikan-ikan laut. Ikan-ikan laut belum saya pahami lebih lanjut sih ikan laut. Ya, kan ikan laut terkenal ada ikan tongkol, ikan bandeng, kan, ikan teri, ikan paus gitu kan. Jadi mungkin juga sahabat Biotrop bisa ya menyebutkan nama-nama ikan laut ya kan. Nanti di kolom box chatbotnya gitu, chatboxnya silakan diisi gitu ya. Nah jadi ini An ya sama Husna ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ke depan sebenarnya, apakah ini kegiatan hidroponik sama kegiatan akuatik atau di aquaponik khususnya itu menarik bagi generasi milenial ke depan. Apa peluang-peluang yang bisa mereka kembangkan di sana kira-kira? Kalau dari saya sih untuk kaum milenial nih bisa banget yang hidroponik untuk dikembangin. Karena kan cuaca di Bogor ini kan juga kadang tuh panas banget. Nah, hidroponik itu butuh cahaya agar pertumbuhannya itu optimal. Terus banyak juga kan kayak kaum yang baru lulus kuliah nih nggak tahu mau ngapain, terus dananya nggak ada, jadi bisa masuk hidroponik gitu ya. Bisa masuk hidroponik gitu ya. Kata-kata kaum kayak kesannya gimana gitu. Kaum itu. Bagaimana kaum di sebelah sini? Di sini rakyat kali ya. Nah, untuk rakyat milenial yang mungkin bingung nih ya sama seperti tadi mau ngapain ya. Nah, mungkin bisa tuh daripada kesal ya di rumah itu bingung, mending kita gabut-gabut ceria dan bermanfaat tuh main hidroponik sama aquaponik. Termasuk aquascape ya. Ya bisa aquascape juga bisa kan juga kan ya dalam konteks akuatik gitu ya. Kan sekarang lagi menarik kan aquascape gitu kan ya. Ya. Tahu kan aquascape ya? Iya. Tahu kan ya tanaman dihias-hias dalam akuarium kan, diisi ikan gitu. Itu aquascape ya. Jadi sangat potensi ya sebenarnya gitu ya. Sangat potensi. Apalagi kan dari ikan kita udah dapat protein nih. Nah, dari tumbuhannya juga kita udah dapat gizinya dari tumbuhan seperti zat besi dan lain-lain itu. Jadi sebenarnya kita bisa bergeser ya dari hanya sekedar mengkonsumsi ikan itu akan habis, tapi sekarang kita nikmati jasa yang diberikan ya, keindahan warna-warninya, keindahan tumbuhan airnya itu bikin kita stres kita turun gitu kan ya. Sama dengan Husna kalau memandang Aan nggak stres kan gitu. Aduh, kan iya, langsung fresh nggak ngantuk ini. Nggak ngantuk gitu ya sahabat Biotrop. Saya kira Aan punya pesan-pesan buat sahabat Biotrop gitu, silakan. Mungkin ke teman-teman nih yang mau magang di Biotrop atau mau berkunjung di Biotrop, dipersilahkan karena banyak banget ilmu sama pengetahuan yang bakal kalian dapat di sini. Kayak terus staff di sini juga ramah-ramah, welcome banget sama teman-teman yang mau datang ke Biotrop. Direkturnya juga ramah ya gitu ya. Direkturnya lah apalagi. Direkturnya ramah gitu ya. Kalau Husna gimana? Kalau Husna ini kan mahasiswa saya sebenarnya ini. Silakan. Dia jadi berat juga ini. Mungkin buat sobat-sobat Biotrop di luar sana yang pengen berkunjung, ya boleh dipersilahkan banget untuk join bersama. Magang juga ya gitu. Magang juga ya. Boleh juga kita di sini supaya kita mendapatkan ilmu, berbagi ilmu juga dengan lain. Seperti yang kita ketahui di Biotrop ini tidak hanya ada satu lab. Jadi kita bisa berkombinasi dengan lab-lab lain. Mulai dari pengolahan, seperti tadi ada dari pakannya, lalu ada akuatik, lalu bisa ke aquaponik,
dan ke lain-lainnya seperti tadi ada juga tuh laboratorium yang jamur itu ya. Ya betul ya. Ya laboratorium yang jamur, cuman jangan sampai jamuran gitu kan. Ini bahaya. Baik, sahabat Biotrop, saya ingin menanyakan di sesi terakhir ini kira-kira apa yang closing statement dalam maksimal 5 kata lah gitu. Mungkin Aan ada nggak closing statementnya? Apa ya? Misalkan Save Biodiversity barangkali gitu. Itu kayaknya jargon Biotrop ya. Jargon Biotrop, oke. Sekarang jargon Bengkulu lah gitu. Kalau jargon Bengkulu enggak ada sih. Oh, Iya. Biotrop Camkoha. Ya, oke. Dari Husna. Biotrop luar biasa. Ya, gitu baik. Baik, sahabat Biotrop, bahwa magang di Siame Biotrop itu mengasihkan di samping memang fasilitas yang memadai ya. Pastinya perlu kita tingkatkan lagi, tetapi juga staff-nya juga cukup ramah-ramah dalam memberikan layanan kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang saat ini adalah generasi milenial gitu ya. Tapi kita juga akan buka nanti di tahun ini magang industri. Magang industri bisa dikonversi angka kredit menjadi 20 SKS. Wow. Jadi lebih kurang 5 sampai dengan 6 bulan ya, 6 bulan. Nanti kita buka. Apakah nanti Aan atau Husna mau magang lagi pada saat nanti semester yang lebih tinggi, itu kita akan buka. Dan kita tidak akan persulit karena di sini tidak terlalu banyak birokrasi, tetapi kita lebih banyak aksi ya. Demikian sahabat Biotrop untuk sesi kali ini bersama Anissa Bahar, bukan. Anissa Wulandari dan juga Husna Muzakir ya. Kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Siamnya Biotrop, Save Biodiversity. Oke. Makasih. Oke. Dia senang dia. Wisna request tuh pakai suara kita. Sebutkan nama-nama Nah, request. Loh, saya enggak tahu teman-teman. Request. Nanti tinggal disisipkan apa? Coba teman-teman sebutkan ikan-ikan hias yang sangat berpotensi di pasaran dunia maupun di pasaran Indonesia. Mau ikan. Ulang lagi, Pak. Nanti takut saya digedor di kosan. Saya takut digedor di kosan. Gak apa-apa. Ayo. Halo Sobat Biotrop. Aduh Pak, benar. Ulang lagi. Jangan grogi. Halo Sobat Biotrop. Coba sebutkan ikan-ikan hias maupun dari ikan hias tawar maupun dari ikan hias yang berasal dari laut yang memiliki potensi ekonomi di Indonesia maupun di pasar dunia. Kalau ada yang berhasil mendapatkan jawaban yang paling banyak dan paling insightful, nanti akan ada hadiah sepeda. Tapi kok. Ayo. Iya.